Nah, akhirnya orang tersebut bisa lewat. Akhirnya Rabiatul Udah tidak ada dia menikah dia. Akhirnya pada suatu hari Dewi Anjani mengumpulkan semua menteri, gubernur, pejabat-pejabatnya diundang semua di istana oleh Ratu Dewi Anjani. Dia bermimpi. Dia bermimpi, di dalam mimpinya itu dia mendengar suara. Bedet dia di dalam mimpinya itu sama Nabi Adam. Nabi Adam menyuruh dia agar pergi ke daerah timur untuk menyebarkan agama Islam bersama Rabiatul Adawiyah. Akhirnya dia pergi mengumpulkan naik kapal. Kapal ini kan sudah kita gambar kemarin kan. Di ada ombak didorong sama ikan-ikan lumba-lumba itu kan didorong aja. Ikan lumba-lumba itu kalau pesawat kapal kita sedang mau ditenggelamkan sama ombak didorong sama lumba-lumba itu. Didorong terus. Dorong sampai ke pinggir supaya tidak tenggelam. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tak mau melihat hambanya yang mati tenggelam. Akhirnya tetap orang Islam masuk surga. Tapi ada yang lambat, ada yang cepat. Diampuni dia kalau dia tobat. Wah maling aku tobat ya kan. Ku tobat wah maling. Ku tobat bodoh jerak aku maling sambil nyesel. Ku misalnya dan tobat, nyesel. Tidak akan mengulangi lagi di dalam hati. Jerak aku akan maling aja. Ku jagin kurajin sembahyang jerak aku akan malas-malas. Nah itu dia tobat dosanya diampuni. Makanya waktu dia tapi agak lambat dia nanti di Siratal Mustaqim itu. Ada karena berat buatan kan. Ada dosanya yang pernah dikerjakan tapi dia tobat. Tapi yang tidak pernah mencuri, tidak pernah merampok, tidak pernah nyopet, tidak pernah nipu ya jalannya seperti peluru. Cedas langsung sampai di pintu surga. Cepat langsung dia melengkak kan. Langsung sampai dia. Siapa yang terakhir masuk neraka? Orang Islam pernah mengucapkan syahadat tetapi tidak pernah sholat. Enggak pahala syahadat doang. Pertama Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk surga itu tetapi belakangan. Setelah 70.000 tahun disiksa di neraka, baru disuruh malaikat Jibril, coba kasih tahu malaikat Malik. Kasih tahu dia, ada hamba-hambaku dulu pernah dia syahadat tapi tidak pernah sholat, pernah ya puasa ya Noah. Puasa, zekat, haji apalagi. Enggak ada pahala anda doang syahadat doang. Terus marah dan nunuk jagung, marah dan nunuk Ambon kan pin barak-barak carak-carak dembe ke ya nenek jasad pe unus misalnya kan. Jasad kendaitan langsung malaikat Malik ngangkatnya ngadu anu no. Kada nunu sate no apa jepit ces akan. Ne Allah biangna Allah. Langsung ketuane salah. Jerih wah. Agak mandi tuh wah bonus wah jerak. Akhirnya orang Islam itu tidak akan lagi disiksa neraka, dia akan masuk surga selama-lamanya. Tetapi surganya di luar. Teras lah Anda. Ya nemu kamar hotel di dalam. Kenapa? Pahalanya cuma satu, waktu syahadat itu aja. Tapi daripada di neraka selama-lamanya mendingan di teras, tidak disiksa tapi dapat makan apel, makan sate, makan buah-buahan apa aja milih lagu ada mu kita cewek di dalam ada cewek no. Bukan nona lana apa? Ica di dalam doang. Ada bidadari di teras tidak ada bidadari, ada mu kita cewek. Cuma mangan puas wah ada mangan. Oh iya papa Melinda. Beli aku pentul, datang pentul. Kita ke malaikat. Siapa yang menyiapkan makanan itu? Malaikat. Tapi tidak boleh ngerokok di sana. Tidak boleh ngerokok. Nah, karena di surga itu tidak ada api. Kalau api di mana? Ya di neraka. Di surga tidak boleh ada api. Kalau istana-istana di dalam surga kebakaran gimana? Kan susah. Tidak boleh ngerokok. Makanya yang rajin ngerokok sekarang, pelat ku ngerokok malaikat Malik apa? Ridwan. Nekanggo ngerokok tanah aja. Melihat wah itu. Anu LRT anu. Bezul no. Melihat dengan rokok. Dekat. Darah rokok tuh Nasya. Apa itu? Cerutu. Oh, tidak ada pokoknya api-api itu tidak ada. Yang ada hanya makanan, minuman,
kemudian cewek. Tapi di teras tuh tidak ada cewek. Siapa cewek di dalam surga? Bidadari, cantik-cantik bidadari. Malaikat Jibril begitu melihat cewek bidadari langsung dia pingsan dia sakit. Bidadari itu darahnya itu kelihatan kalau turun naik itu. Saking putihnya, kalau diangkat betisnya, roknya sampai tututnya itu kelihatan darahnya itu. Karena jernih betisnya itu, dagingnya bersih, tidak ada daging, tidak ada jerawatnya. Itu, menghayal pecah. Tidak punya jerawat, tidak punya jerawat, bersih pokoknya. Menghayal dah pecah. Hayalan Nabi dari yang ada di Borneo itu dihayalkan sama Cemi. Ya, bidadari dari Borneo namanya Cemi. Sama siapa? Sama siapa Tina? Septi? Iya, Nelly sama Cemi itu cewek bidadari dari dalam Borneo. Akhirnya pada suatu hari Dewa Anjani mengumpulkan semua menteri dan mengumpulkan petani untuk menyumbangkan sebagian dari hartanya. Yang punya gabah, kumpulan gabah. Yang punya buah kul, kumpulan kul. Yang punya padi, kumpulkan padi, nyumbang untuk negara. Akhirnya dikumpulkan di satu kapal. Saya mau berangkat, hanya kerajaan itu diserahkan kepada orang lain, wakilnya. Diserahkan orang lain yang menjadi raja. Akhirnya singkat cerita dia berangkat. Dewi Anjani ini naik kapal yang sudah saya gambar kemarin itu. Dia berangkat, pokoknya ke arah terbitnya matahari. Pokoknya arah terbitnya matahari itu kapal ini. Banyak pada suatu hari nahodanya tuh melihat, kalau supir kapal namanya apa? Kapal laut. Nahoda. Kalau supir pesawat, pilot. Akhirnya nahodanya itu melihat ada daratan. Ada daratan, dilihat, daratan, maaf ratu, maaf raja. Kalau kita sekarang apa presiden? Maaf presiden, ratu. Ada apa? Saya melihat di sana ada daratan, hanya di keker itu. Keker kan si dua kan betul kan? Teropong itu dilihat tuh. Akhirnya kelihatan ada daratan. Oh, ada daratan. 9 daratan itu di sebelah timur. Akhirnya kapalnya tuh diarahkan ke sebelah timur. Akhirnya sampai di daratan. Tapi sebelum dia sampai, ternyata daratan itu belum ada manusia di sana. Yang ada hanya hutan, binatang, jin, siluman, genderuwo, vampir, kuntilanak, pocong, apa balik, suster ngesot, bebek gombel, datang tadi jemput pulang diantar, jelangkung, apa lagi? Sundel bolong, kuyang. Sundel bolong itu dia sudah mati tapi badan di bongkornya itu berlobang semua. Biar sate 100 tusuk habis dimakan sama di sana semua. Sundel bolongnya, pocongnya, suster ngesot. Enggak, jin. Jin itu bisa menampakkan diri. Begitu genderuwo tuh langsung menampakkan diri dia semuanya. Genderuwo, vampir, pocong, mayat-mayat hidup itu bangsa jin semua. Mayat yang sudah mati itu tidak bisa hidup kecuali ada jin yang masuk ke dalamnya. Ya, rasukin bisa mayat itu keluar karena ada jin yang masuk kan. Namanya ilmu itu, kalau ilmu mak lampir namanya baladenawa, undang. Itu yang masuk ke dalam tubuhnya mak lampir itu jin sakti, jin kafir. Karena dikasih dia makan. Nenek sihir. Tapi dia mak lampir kalah, lebih sakti calon arang. Calon arang itu saktinya luar biasa dia. Tapi dia berasal dari Bali, calon arang. Kalau mak lampir dari Jawa. Tapi mak lampir itu tidak bisa dia terbang ke Lombok. Lewat laut tidak bisa, dia hanya di Jawa saja dia. Sekarang masih dia itu mak lampir. Tidak bisa dia. Orang Lombok tuh sakit, limbat aja ke Lombok sakit dia. Apalagi mak lampir. Masih hidup mak lampir itu. Tapi pertama dia dibunuh oleh Raja Demak kan. Oleh Ki Ageng Prayogo, dibunuh dia, dimasukkan peti. Tetapi peti itu ada yang bongkar, dikira
ada harta karun, karena harta karun bersual tidak.